Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari kitab Safinatul Najah, yaitu kitab fikih dasar, pasal tentang waktu-waktu diharamkan melakukan sholat. Ya, kecuali ada sebab yang menyertainya. Ya, sebab itu apa sih? Sebab itu bisa jadi karena sholat tahiyatul masjid, karena sebab, ya kan, kita masuk masjid habis asar boleh tuh, atau karena sholat jenazah tadi kan boleh, habis asar boleh, habis subuh boleh, karena ini ada sebab yang menyertainya. Ini kita sholat tanpa ada sebab tertentu, kita ingin sholat sunnah misalnya. Nah, pada waktu-waktu ini kita diharamkan. Tahrumus sholatul allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Diharamkan melakukan sholat yang tidak ada baginya sebab yang mendahulunya dan juga tidak ada yang menyertainya. Ya, maksud mendahului menyertai itu tadi bisa jadi adalah qobliyah, ba'diyah, ya kan. Kemudian sholat yang ada sebabnya, tahiyatul masjid, sholat jenazah, nah itu. Ini tiba-tiba kita sholat, maka haram hukumnya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ada 5 waktu. Pertama, inda tulu'is syamsi, ketika terbit matahari, pas terbit matahari kita haram tuh sholat, pas ketika terbit matahari. Jadi kira-kira habis sholat subuh berapa tuh terbit matahari ya? Ya, kira-kira ada terbit matahari tuh haram tuh sholat. Ya, makanya sebenarnya isyraq itu yang terbaik itu lewatin 10 menit atau 15 menit sebenarnya mah. Tapi karena kita kebiasaan suruh gitu pas suruh. Sebenarnya yang utama itu adalah 10 atau 15 menit setelah waktu syuruk. Nah, kalau di sini kan ya qadra rumhin, sampai naik sekedar satu tombak. Satu tombak itu ada yang mengatakan 7 lengan tangan dewasa. 7 lengan tangan dewasa itu kira-kira ada 1-2 meter ya. 1 meter lah, dinamakan 1 meter ya. 1 atau 2 meter. Matahari udah lewat, baru kita sholat. Itu sebenarnya sholat syuruk tuh. Iya. Kalau kita kan kadang-kadang pas bae kan ya, kadang mau lewat terus ya Pak. Lewatin 10 menit, 15 menit. Iya, pengen buru-buru bae pulang, jadi kalau akhirnya nggak pada sholat. Iya, harus kasih tahu ya. Yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Di waktu istiwa selain hari Jumat, hatta tazula, sampai terbitnya sampai hilangnya. Istiwa itu apa sih? Istiwa itu artinya adalah bayangan kita dengan apa? Dengan matahari itu sama. Ya. Artinya sekitar kalau zuhurnya jam 12, sekitar setengah 12-an lah itu haram sholat ya. Memang batasan sholat duha lah ya, setengah jam sebelum sholat zuhur itu kan namanya istiwa tuh, kecuali sholat Jumat. Pas sholat Jumat kan biasanya kan kita sudah datang ya untuk sholat, tapi tetap sholat Jumat juga di apa ya kan, kita masuk masjid, sholat qobliyah masjid ya, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah Jumat. Ada juga yang tidak melaksanakannya, seperti di masjid, di musola Al Barokah tuh. Kalau dia ajannya sekali, cuma dipersilahkan. Jadi bapak-bapak pengurus masjid itu Al Barokah kan, kita sudah memasuki sholat zuhur, silakan yang mau sholat, yang tidak apa-apa. Dia nunggu tuh, baru setelah itu ajan khotib ajan, baru khotib mulai, baru ajan. Itu di Al Barokah sini BSI. Ya,
Sebenarnya masjid mungkin nggak disebut namanya masjid, padahal udah sholat Jumat dari waktu Covid sampai sekarang, berarti sudah tahun 2020, sekarang 2024, udah 4 tahun baru ya. Harusnya masjid namanya. Ya itu. Nah ini kembali lagi ketika waktu istiwa antara bayangan dengan bayangan kita keinjek gitu, istiwa sama sekitar setengah 12 kalau zuhurnya jam 12. Kecuali hari Jumat ya, fi ghairi yaumil Jumat, hari Jumat hatta tazu sampai tergelincir, artinya tergelincir itu sudah masuk sholat zuhur. Wa inda isfirar hatta tagruba. Yang ketiga ketika isfirar itu adalah mega kuning. Kemarin kita pelajari mega itu ada 3. Ada mega merah, mega kuning, ada mega putih. Ya. Kenapa? Ya pokoknya mega kuning itu biasanya selesai sholat Isya ya. Mega kuning sama mega putih itu Isya. Ya, mega kuning. Ya gitu kira-kira ya. Apalah isfiror mega kuning. Mega kuning itu ya mega kuning ya apa ya? Sekitar bukan Isya ya, sebelum maghrib ya, hatta tagruba kan sebelum terbenam ya. Berarti sebelum maghrib asar kan. Sebelum maghribnya aja nggak boleh, apalagi asar, pada asar. Ya. Kemudian wa ba'da sholati subuh hatta tatul samsu. Ya. Setelah sholat subuh nggak ada sholat, nggak boleh sholat subuh. Ya. Haram waktu sholat setelah sholat subuh. Sampai tatul samsu, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari tadi ya, waktu syuruk. Ya. Apapun ya kecuali tadi ya sholat tahiyatul masjid atau sholat jenazah boleh itu. Artinya kan tidak ada sholat ba'diyah subuh. Tidak ada sholat ba'diyah subuh. Haram. Kemudian yang kelima, ba'da sholatil asri, setelah sholat asar juga sama, nggak boleh. Hatta tagruba, sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib. Sampai maghrib ya, nggak boleh. Setelah sholat asar sampai maghrib nggak ada sholat. Ya, kecuali sholat tahiyatul masjid atau sholat apa? Sholat sholat jenazah. Jadi kadang kan orang nggak sadar gitu ya, karena kebiasaan dia rajin sholat, habis johor sholat, habis maghrib sholat, habis sholat, habis asar sholat, nggak boleh, nggak ada. Kita tegur itu ya. Hah? Nah itu lain nanti. Ya ada aja. Qada sholat itu kan kalau keadaan kita itu dulu maksiat, sering meninggalkan sholat, ya kan? Lalu kita ingin mengqada sholat yang masa lalu, boleh 2 kali sholat namanya. Sholat pertama keadaan, sholat kedua qadaan, boleh. Ini yang nggak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah tanpa ada penyebab tadi, sholat tahiyatul masjid, ya. Ini nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Jadi saya ulang lagi, ada 5 waktu sholat yang diharamkan untuk sholat kecuali ada penyebabnya atau yang mengiringinya. Pertama, ketika terbitnya matahari sampai naik, ya sekedar 1 tombak. Yang kedua, ketika waktu istiwa, ya kecuali hari Jumat sampai sampai hilangnya. Kemudian yang sampai waktu zuhur maksudnya ya. Yang ketiga ketika mega kuning sampai terbenam matahari. Yang keempat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan kita pahami ya dengan mempelajari ilmu fikih ini sehingga kita bisa melaksanakannya dan kita sampaikan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab.